Membuat VLAN dan hotspot di router Mikrotik. Assalamualaikum. Oke, kali ini aku akan memberikan tutorial cara setting VLAN dan hotspot di Mikrotik. Sebelum masuk ke tutorialnya, aku akan menjelaskan topologinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan dua router utama atau router 1 dan router 2 yang akan kita jadikan switch atau VLAN. Nah, apa sih VLAN itu? VLAN atau virtual LAN adalah teknologi yang bisa menambah jumlah port router kita dengan memanfaatkan router lain. Nah, jadi syarat VLAN di sini yaitu minimal kita mempunyai dua router. Juga di sini hotspotnya kita setting di router utama dengan IP 30.30.30.1/24 dan ether satunya seperti biasa yaitu sumber internetnya yang IP-nya kita dapat dari DHCP client. Nah, di sini ether 2-nya nanti kita setting VLAN-nya yang berisi VLAN ID 10 yang IP-nya 10.10.10.1/24 dan VLAN ID 20 IP-nya 20.20.20.1/24. Lalu nanti kita hubungkan ke router 2 di ether satunya. Di sini kita menyeting router utama atau router 1 menggunakan ether 4-nya. Di router 2 pada ether 2 dan 3 bisa kita hubungkan ke klien, bisa laptop, PC atau router. Sedangkan ether 4-nya nanti kita gunakan untuk menyeting router itu sendiri. Dan juga di sini SSID-nya di sini aku menggunakan nama yaitu kelompok 1. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita colokan ether 4 ke laptop untuk menyeting dan ether 1 ke internet. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Winbox. Nah, kita login menggunakan MAC address. Setelah itu, yang pertama kita setting yaitu mengganti identity-nya. Masuk ke menu sistem, lalu ke identity. Nah, lalu kita ganti namanya sesuai keinginan. Nah, fungsinya di sini biar kita tidak salah router saat kita masuk kembali ke Winbox. Selanjutnya kita ganti username dan password. Masuk ke sistem, user, lalu tambahkan. Nah, di sini kita buat grupnya menjadi full. Ini full access maksudnya. Lalu kita buat username-nya di sini K1. Di sini terserah ya. Dan di sini saya tidak menggunakan password. Lalu oke. Nah, dan di sini adminnya kita buat read saja agar yang masuk ke admin hanya bisa melihat settingan kita. Lalu kita keluar, kita tes di sini loginnya menggunakan K1 sesuai yang kita buat tadi. Lalu connect tanpa password. Ya, di sini telah masuk. Lalu kita ke wireless, kita aktifkan WLAN satunya, lalu kita setting sebagai AP bridge atau pemancar dan berikan SSID-nya. Ini di sini saya memberikan nama kelompok 1. Lalu pilih bandnya, di sini terserah dan juga channelnya. Lalu apply dan oke. Lalu kita ke menu interface dan pilih menu VLAN. Nah, klik tambah. Kita ganti namanya VLAN 10 dan jangan lupa VLAN ID-nya 10. Lalu interface-nya ether 2, lalu apply dan copy biar cepat. Lalu kita ganti lagi di sini namanya VLAN 20 dan VLAN ID-nya 20. Lalu apply, oke. Nah, di sini kita beri DHCP client di ether satunya agar routernya mendapatkan koneksi internet. Ya, kalau menggunakan DHCP client kita tidak perlu mengisi DNS atau roots-nya. Oke, masuk ke IP, tambahkan
Nah, di sini kita akan menambahkan masing-masing IP ke semua interface yang kita buat. Nah, di sini IP 1010 ke VLAN 1 sesuai topologi. Lalu apply. Di sini copy biar cepat. Nah, lalu selanjutnya 20.20 ke VLAN ID 20. Lalu apply dan copy lagi. Nah, yang terakhir kita beri IP untuk VLAN satunya. Nah, jadi di sini kita punya 4 IP. Selanjutnya masuk ke IP DHCP server, DHCP setup. Nah, di sini kita masukkan seluruh interface yang kita buat kecuali Ether 1. Di sini cukup mudah, kita pilih interface-nya, lalu next saja. Dan selesai. Nah, di sini merah karena belum ada perangkat yang terhubung ke interface ini. Di sini saya coba hubungkan ke WLAN 1. Nah, di sini otomatis akan menjadi hitam. Selanjutnya tambahkan firewall NAT agar klien bisa internetan. Masuk ke IP, firewall, dan NAT. Lalu tambah. Nah, cari tab general. Cari out interface-nya Ether 1. Ini internetnya dari Ether 1. Lalu actionnya masquerade. Lalu apply dan OK. Selanjutnya kita buat hotspotnya. Masuk ke IP, hotspot setup, lalu interface-nya WLAN 1, next, dan di sini DNS-nya kita isikan DNS Google, lalu next, dan di sini saya menggunakan domain kelompok 1. Di sini terserah ya. Dan di bagian user dan password bisa dikosongi atau diisi. Kita cek apakah hotspotnya berhasil. Ya, di sini berhasil. Kita login menggunakan admin dan tidak menggunakan password. Oke, settingan pada router pertama telah selesai. Saatnya kita setting router 2 atau router switch. Sambungkan Ether 2 yang ada di MikroTik A ke Ether 1 di MikroTik B. Nah, lalu remote menggunakan Ether 4-nya. Nah, kita login ke Winbox. Nah, di sini jangan lupa username-nya kita ganti ke default yaitu admin. Lalu kita konekkan lagi. Nah, untuk menjadikan router ini sebagai switch, langsung saja kita masuk ke bridge, lalu tambahkan bridge-nya. Namanya buat saja bridge 1, oke. Lalu tambahkan portnya. Port yang kita gunakan di sini yaitu port Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Langsung saja tambahkan semuanya. Lalu kita masuk ke menu switch, lalu kita ke VLAN. Nah, tambahkan di sini VLAN ID-nya kita buat 10 sesuai topologi, lalu portnya Ether 1 ke Ether 2. Ini artinya IP masuk melalui Ether 1 dan keluar melalui Ether 2 dan Ether 3. Tambahkan juga untuk VLAN ID 20, Ether 1 dan Ether 3, lalu apply dan OK. Nah, selanjutnya masuk ke bagian port. Nah, buat Ether 1-nya VLAN modenya menjadi secure, lalu VLAN header-nya menjadi add if missing, lalu apply dan OK. Dan Ether 2-nya kita setting VLAN modenya sama yaitu secure, lalu VLAN headernya always strip, dan VLAN ID-nya kita buat 10.
Lakukan hal yang sama kepada Ether 3. Oke, router sudah siap menjadi switch. Nah, di sini kita cek IP-nya. Ya, di sini kita tidak memerlukan IP karena IP-nya kita dapat dari router 1. Langsung saja coba kita tes, colokkan ke laptop. Ya, di sini sedang menghubungkan laptopnya. Nah, coba kita cek kita mendapatkan IP berapa. Ya, karena di sini nge-lag, kita menggunakan CMD saja. Kita ketik ipconfig. Nah, lalu di sini muncul keterangan kita mendapatkan IP 10.10.10.254. Kita tes ping Google. Ya, di sini lancar ya. Lalu kita tes speed test dapat berapa? Ya, di sini lumayan kencang. Coba kita login ke Winbox, kita refresh. Nah, kita mendapatkan IP 10.10. Kita connect. Nah, kita tunggu sebentar, kita masuk ke IP, lalu ke address. Nah, di sini kita login sebagai router A. Untuk masuk sebagai router B, nah disinilah fungsi Ether 4 yang kita kosongkan tadi. Tinggal pindahkan saja Ether 2 ke Ether 4. Oke, beres. Kita login kembali ke Winbox, kita refresh. Nah, di sini IP-nya akan 0. Ya, kita login. Kita cek IP-nya. Ya, kosong. Dan ini adalah router B. Oke, begitu saja tutorialnya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.